Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah di kediaman Bapak Tarman atau Ibu Robiatul dalam rangka tasyakuran pernikahan Mbak Septriani Nurjana dengan Mas Ageng Dorenko. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat salam mugi tansah kunjuatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya mengantarkan acara tasyakuran dan sekaligus tausiah atau pengajian malam hari ini. Insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Miftah Farid LC dari Dayaluhur. Namun demikian, mengawali rangkaian acara, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Surya Ramdan Tri Utama, putra dari Bapak kami itu. Kepada Ananda Surya disilakan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran, maka simaklah, dengarkanlah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادث الله
ذلك الحزب العظيم ذلك الحزب العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, untuk berikutnya adalah sambutan atau prakata tuan rumah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahlan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wonten ngarsanipun para sepuh ing sepuh ingkang dirahmatan, wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus pada ajengan Miftah Farid Aksi dari Daya Luhur, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia, majelis pengajian, majelis taklim Walimatul Ursh. Insya Allah besok akan dinikahkan hari Sabtu tanggal 27 November 2021 putri dari Bapak Tarman yang bernama Satriani Nurjanah, insya Allah mau dinikahkan dengan Mas Ageng Dorenko dari Karangputra. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya dan teman-teman minta maaf tadi terlambat karena habis maghrib ada kajian tafsir Al-Quran, kemudian dilanjut dengan musyawarah BKM Masjid Nikmatul Ittihad sehingga lepas datangnya, ya. Minta maaf. Tadinya sekalian Pak Mastur suruh sebagai sahibul bait, silakan. Saya besok pagi tugasnya, hari ini kan tugasnya Pak Mastur. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah rahimahullah, saya mewakili sahibul bait Bapak Tarman. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiran, pada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri acara pengajian malam hari ini dan kegiatan sebelumnya atau bahkan pasca pengajian hari ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami juga minta maaf seandainya dalam menjamu Bapak Ibu kurang gubuh lungguh suhuripun, kirang pas wonten ing penggalih Bapak Ibu sedaya kemawon, Bapak Tarman Keluargi Nunsih Samudra Pangsan. Yang berikutnya Bapak Tarman Keluargi minta doanya, mudah-mudahan acara akad nikah besok pagi berjalan lancar.
acara mempertemukan silaturahim keluarga, sahabat dan teman-teman juga besok berjalan lancar, tidak ada aral satu apapun. Dan Mbak Septriani Nurjana dan Mas Ageng Dorengko dalam membangun keluarga nanti bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir, mari kita dengarkan bersama-sama pengajian Ustadz kita Ustadz Miftah Farid dari Dayuhur. Kemudian ini keluarga Pak Tarman masih. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya pengantin baru dan juga mungkin pengantin bodol, ya kan? Karena yang lebih susah pengantin lama, Pak, ya kan? Kalau pengantin baru semuanya serba indah, ya, melihat sedikit-sedikit salah, no problem. Jatuh sedikit, waduh, disayang-sayangnya Pak Hamidun ya dulu. Setelah punya anak 4 gimana Pak Hamidun? Beda banget, tidur aja sendiri-sendiri, yang satu belakang, yang di bawah gitu. Nah ini justru pengantin lama ini Pak Ustadz yang perlu dirawat ini, perlu diasupan, ya kan? Padahal kalau menurut Rasulullah pengantin lama itu ya harus semakin lengket gitu ya, semakin lengket, semakin warohmah itu. Kalau mawadah itu ya untuk pengantin baru, lah warohmah itu ya lebih banyak. Kita yang sudah lama menjalani bahtera rumah tangga ini perlu pencerahan, ya. Karena kita menginginkan dengan keluarga kita itu ya bahagia dunia dan akhirat. Bisa berkumpul di dunia dengan istri dan anak-anak kita, keluarga kita juga bisa berkumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apapun bosan kali bojone, lah ketemu Rika maning, mungkin ganti kok. Enggak Pak. Besok istri kita menjadi cantik lagi, ya kan? Suami kita menjadi gagah lagi seperti Pak Anjanta. Demikian Bapak Ibu, selamat mendengarkan. Terima kasih sudah menonton surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian atas nama Sohibul Bait atau Sohibul Hajah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tibalah pada saat acara inti, yaitu tausiah atau mau'idul hasanah, hikmah pernikahan atau hikmah perkawinan, yang akan disampaikan oleh beliau Askinal Kiram Ustadz Miftah Farid LC dari Dayuhur. Kepada beliau kami aturkan, dipersilakan, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin, la mubadilina wa la mughabbirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para kasepuhan-kasepuhan yang dituakan di tempat ini, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alladzi lam yudkar ismuhu li ta'ziman wa takriman bi ilmihim, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena mengagungkan dan memuliakan ilmu-ilmunya. Wabil khusus paman saya, sahibul hajat, Bapak Tarman sekeluarga, yang mudah-mudahan kita doakan segala hajatnya, segala niat beliau yang betul-betul mulia, Allah mudahkan, Allah sukseskan, Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang kadang-kadang kita lalaikan. Nikmatani magbunun bihima katsirun minan nas as-sihat wal farah. Kata Rasul, ada dua nikmat nih yang kadang-kadang kita lupakan. Apa tuh? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat kesehatan, nikmat yang sangat luar biasa mahalnya. Tetapi kadang-kadang ketika sehat kita lupa sama Allah. Dikasih sakit gigi, Allah pengen sembuh, Allah ingat sama Allah. Dikasih aja sama Allah, banyak hutangnya belum kebayar, Allah tanggal tua ini. Masya Allah, banyak hal-hal yang membuat kita terlena dengan kesehatan. Makanya banyak dilupakan. Begitupun kesempatan hidup, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah ini harus betul-betul kita manfaatkan. Namun dari itu semua para ibu, para bapak, ada nikmat yang lebih agung lagi, lebih besar lagi, adalah nikmat dilahirkannya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini, akhirat kita semua tidak akan pernah ada kalau tidak ada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak yang saya hormati, mudah-mudahan dengan rasa syukur yang ada pada hati kita semua yang berkumpul di sini, Allah tambah lagi rezeki kita. Allahumma amin. Termasuk wabil khusus Bapak Sahibul Hajat. Beliau sudah berikrar ingin sekali membahagiakan anaknya dengan menikahkan putrinya yang insya Allah akan diakad-nikahkan besok. Ini adalah termasuk rasa syukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga selalu Allah telah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para duriah-duriahnya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir kelak. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mungkin bagi orang sini agak asing, yang ceramahnya orang Sunda. Ini pakai bahasa Indonesia pun agak dipikir-pikir dulu ini. Karena yang mengundang adalah paman sendiri, yang menyuruh adalah paman sendiri, dan ini insya Allah adalah untuk sekalian menasihati diri pribadi, para ibu, para bapak semua. Mudah-mudahan bagi calon pengantin baru maupun kita pengantin baru 30 tahun, baru punya anak 5, semuanya ada hikmahnya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu dan para bapak, insya Allah nggak akan lama. Kenapa? Karena pengajian di atas panggung kayak gini itu biasanya sebentar aja, pendek tapi masuk. Daripada panjang nggak masuk nanti. Buat apa panjang-panjang nggak masuk? Mendingan pendek tapi masuk. Jangan ngeres dulu. Masuk apanya? Masuk jadi ilmu, masuk jadi amal kita sehari-hari. Ibu tahu jalan tol, Bu? Yang di kota-kota itu jalan tol. Katanya jalan tol akan lewat Majenang, Sidoarjo ke depan. Jalan tol itu dari bahasa Arab aslinya. Tuluz zaman. Syarat pengajian di pesantren, Bu, itu ada namanya tuluz zaman. Apa artinya? Tul itu panjang, zaman itu waktu. Jadi kalau mondok di pesantren haruslah lama. Kalau pengajian kayak gini mas sebentar saja, pendek saja, yang penting masuk. Makanya jalan tol itu jalan panjang, karena yang bikinnya laki-laki. Kalau perempuan, itu jalan apa kadang-kadang. Para ibu dan para bapak semuanya yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi. Saya kalau duduk di sini malah jadi pengen nikah lagi nanti. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu tahu ayat dalam surat Al-Fatihah, tahu nggak? Dari mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya nggak ada yang menyangsikan. Semuanya yakin, semuanya nurut kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Mau ayat kursi, nurut. Mau ayat Anas, nurut. Mau ayat apa saja nurut. Tapi ada ayat yang tak berharokat. Tidak ada patahnya, tidak ada kasrohnya, tidak ada domahnya. Siapa ayat itu? Ayat itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat yang tidak berpatah, berkasroh, berdomah adalah pasangan kita. Kita yakin Al-Quran ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup untuk kita. Maka membacanya saja berpahala. Satu ayatnya berpahala. Satu ayat berpahala baca Quran. Apalagi Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Istrimu adalah ayat.
Suamimu adalah ayat. Makanya kalau semuanya menganggap istrinya adalah ayat, nggak akan tuh marah-marah ke istri. Udah mangkel, marah. Pas mau marah, oh ini kan ayat Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Kenapa saya harus marah? Suaminya juga kata istrinya, ada yang suka mancing terus di sini, Bu. Suaminya kadang-kadang gemes kan? Tapi ternyata ingat, suami saya pun ayat Allah itu. Wa min ayatihi. Kalau semuanya menganggap ayat itu adalah pasangan pun ayat, maka nggak ada tuh prahara dalam rumah tangga, insya Allah. Maka bagi calon pengantin baru maupun kita yang baru 10 tahun, 20 tahun, kita menganggap pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan dari kaummu sendiri. Maka dulu pernah saya ketika masih kuliah di Kairo, Pak, sedikit ini, teman-teman saya banyak dari tiap negara, termasuk dari Afrika, yang kulitnya agak gelap-gelap seperti itu. Saya bawa teman mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia lagi kumpul, Pak. Kebetulan saya nanya ke orang negro itu, kalau pakai bahasa kita mungkin kayak gini, mas, ke orang Afrika itu, suka nggak sama teman saya? Saya punya teman orang Cianjur, satu pondok, perempuan. Suka nggak kira-kira ente sama teman saya? Kata orang Afrika itu, nggak, aku nggak suka. Kenapa? Kan cantik, kata saya. Nggak, kekecilan, kecil, kurang gede, dan satu lagi harus hitam. Bener, harus hitam. Kita kan juga sebaliknya kadang-kadang. Oh, kita nggak seneng juga kadang-kadang sama yang hitam-hitam, terlalu hitam. Karena kebiasaan kita adalah dengan yang pendek lagi, yang pesek lagi, dengan yang satu rumpun, satu jenis dengan kita. Walaupun ada, cuma ya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Katanya kecil orang Indonesia, kurang gede. Masya Allah. Litaskunu ilaiha. Maksudnya apa litaskunu? Supaya ada ketentraman, supaya merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Yang sudah nikah, damai nggak nih di rumahnya nih? Padahal tujuan dari nikah itu supaya apa tuh? Supaya tentrem. Tapi tiap hari, waduh, marah-marahan mulu ini. Berarti kalau masih marahan mulu, harus nikah lagi biar tentrem. Ini hanya canda saja, Pak Kiai. Dulu di pondok itu Pak Kiai sering ngajar saya sambil bercanda, sambil jok-jok ya. Ada santri saya, kata Pak Kiai, datang ke sini. Pak Kiai, saya belum bisa istiqomah ini Pak Kiai, apalagi sholat subuh. Kadang-kadang sholat duhur, juga kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang nggak ke masjid. Apa rahasianya Pak Kiai? Doakan saya supaya saya bisa istiqomah. Kata Kiai itu, kamu udah nikah belum? Belum Pak Kiai. Ya udah nikah. Akhirnya santri tersebut nikah. Udah nikah sekali, tetap aja belum ke masjid nih. Masih susah, belum istiqomah. Datang lagi kepada Kiai, Pak Kiai, saya udah nikah, tapi saya masih belum bisa istiqomah Pak Kiai. Kata Kiainya apa? Nikah lagi. Akhirnya karena ke Kiai itu harus sami'na wa ata'na, maka santri ini nikah lagi.
Setelah nikah punya istri 2, balik lagi ke rumah kiai. Beberapa bulan kemudian, Pak Kiai, saya kok belum bisa istiqomah ini Pak Kiai. Kata kiainya, Pak, udah ente nikah lagi. Akhirnya punya istri 3, Bu. Udah punya istri 3, beberapa minggu kemudian ternyata santri tersebut, Pak, udah sehari semalam nggak pulang-pulang, ada di dalam masjid. Pak Kiainya nyamperin akhirnya. Aku lihat kok kamu masih di masjid terus dari kemarin, nggak pulang-pulang. Sekarang kamu bisa istiqomah. Alhamdulillah Pak Kiai. Setelah saya punya istri 3, saya istiqomah sekarang. Kenapa? Yang satu Pak Kiai cerewet, marah-marah Pak Kiai. Yang kedua udah tahu bahwa aku udah punya istri yang pertama. Yang ketiga juga udah tahu juga. Akhirnya semua pada berantem Pak Kiai. Jadi pusing kepala saya. Akhirnya saya meninggal keluar dari masjid, diem di masjid aja. Maka itu mah cuma bercanda aja. Tujuan dari nikah adalah litaskunu ilaiha, untuk merasakan kenyamanan, ketentraman hati. Mungkin kemarin putrinya Bapak Tarman belum mempunyai ketentraman, ketenangan dalam hatinya. Maka besok ketika sudah diakad nikahkan, dia sudah tidak akan lagi berpikir siapa jodoh saya, siapa imam saya, siapa tulang rusuk saya kalau laki-laki. Karena apa, Bu? Pasangan kita itu Allah ciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Kita tahu tulang rusuk yang paling atas itu yang paling bengkok. Dan perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok. Makanya kadang aneh perempuan ini. Bener gak aneh, Pak? Kadang-kadang pikirannya aneh. Kadang-kadang kita pulang kerja, istri malah cemberut. Istri cemberut pulang kerja. Padahal kita seharian belum ketemu sama dia. Kita kayaknya belum berbuat salah sama dia. Tapi dia udah cemberut duluan. Kita tanya nggak dijawab. Kita paksa malah nangis. Itu perempuan kadang-kadang. Kalau kitanya laki-laki sama, Pak, malah marah lagi. Itu bisa patah tulang rusuk. Maka supaya lurus, tulang rusuk ini tidak bisa dipaksa. Yang marah dengan marah lagi, bahaya, nggak bisa. Maka harus diberikan ucapan-ucapan yang halus. Mama kenapa? Kalaupun dia nggak jawab, biarkan saja. Sabar, isbiru, sabar saja, kata Rasul. Maka para bapak dan para ibu, dengan menikah, tujuan dari pernikahan adalah mempunyai ketentraman, tentram hati. Pulang capek dari manapun, lihat istri. Dalam memilih istri, memang nanti timbul wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu mawadah dan rohmah. Apa itu mawadah? Mawadah adalah cinta. Cinta. Apa itu cinta? Cerita indah namun tiada arti, tiada akhir. Masya Allah. Tetapi para ibu, maksud dari mawadah ini tafsirannya adalah bahwa orang itu mencari kelebihan. Jujur saja, para bapak ketika dulu masih belum menikah, masih lajang, pasti mencari kelebihan. Cari yang cantik, cari yang keturunannya baik, cari yang hartanya juga banyak dan agamanya baik. Pasti cari itu yang lebih. Itulah mawadah. Mawadah itu mencari yang lebih. Laki-laki mencari wanita yang cantik, wanita mencari laki-laki yang ganteng.
mungkin bisa lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, dan lebih baik agamanya. Itu namanya mawaddah. Mawaddah. Makanya cinta ini biasanya hanya apa? Hanya sebulan 2 bulan setelah pernikahan. Makanya ada bulan madu. Bulan madu itu artinya cuma sebulan, karena tidak ada tahun madu. Setelah sebulan apa? Kesananya racun-racunan. Maksudnya apa? Maksudnya kesananya Allah akan berikan ujian dan cobaan. Para ibu dan para bapak, ketika kita lihat, kita mendengar sabda dari Rasul, tungkahul mar'ata li arba, nikahilah perempuan itu dengan 4 macam. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha. Nah, tapi yang paling penting adalah agamanya. Walaupun kata Rasul, carilah yang cantik. Benar nggak? Benar. Karena tiap hari bakal ketemu nih sama kita. Kalau nanti udah nikah, coba bayangin Bu, bangun tidur ketemu dia, mau makan ketemu dia, pulang kerja ketemu dia, mau tidur lagi ketemu dia. Kalau jelek, bosen kita. Harus yang cantik, ya harus yang ganteng juga ya. Terus wali hasabiha, keturunannya juga bagus. Wah, ini turunannya bagus nih, bibit bebet bobotnya. Ya, kalau bahasa Sundanya bibit bebet bobotnya bagus. Maka inilah yang lebih diunggulkan. Ada lagi apanya? Hartanya lebih banyak dari kita. Lebih banyak juga hartanya. Tapi kata Rasul, kalau kamu pengen selamat, pilihlah yang paling baik agamanya. Yang paling baik agamanya. Kalau agamanya baik, walaupun dia kurang cantik, tapi dengan agama yang baik akan menutupi kekurangan cantiknya. Kalau agamanya baik, akan menutupi kekurangan hasabnya, keturunannya. Kalau agamanya baik, maka akan menutupi juga kekurangan dalam hartanya. Maksud Rasul adalah carilah yang paling baik agamanya. Biar apa? Biar jadi rohmah. Apa rohmah? Rohmah itu mau menutupi kekurangan. Kasih sayang artinya. Kasih sayang ini artinya adalah mau menutupi kekurangan. Pernah nggak lihat kakek-kakek dan nenek-nenek sudah pakai itet, masih gandengan tangan? Kita tanya, masih cinta-cintaan aja nih kakek sama nenek? Enggak, sebetulnya itu sudah rohmah, sudah kasih sayang, mau menutupi kekurangan satu sama lain beberapa puluh tahun lamanya. Aku baru tahu kekuranganmu, kamu baru tahu kekuranganku. Biasanya setelah mawadahnya habis, cintanya habis, timbul rohmah nanti. Oh, walaupun dia ternyata kurangnya A, kurangnya B, tapi dia adalah ibu dari anak-anak saya. Tetapi tiap pagi dia bangunin saya. Tetapi tiap pagi dia mandiin saya. Masya Allah, itulah timbul rohmah, bisa menutupi kekurangan. Para bapak dan para ibu semuanya yang saya hormati, kalau kita berpilih-pilih dalam mencari jodoh, sebetulnya acak, corak, pilih itu bebas, tidak dibatasi. Hanya pastikan carilah yang paling bagus agamanya. Yang paling bagus agamanya. Seumpama di sini Pak, Bapak punya anak perempuan, ada yang datang pakai Mercy, celana jeansnya sobek-sobek, rambutnya kayak kakak tua, kayaknya bawa duit banyak tuh. Datang santri pakai sarung, sendalnya sendal dari ban kayaknya tuh, sendal capit.
Kira-kira ibu pilih yang mana, Bu? Setelah dengerin tadi, Bu, pilih yang pakai mobil apa yang jalan kaki pakai sarung? Pakai Mercy katanya. Aduh, padahal barusan ini ya, barusan ngaji, Masya Allah. Apalagi kalau ada ustadz pakai motor FPU, kayaknya belum bisa laku-laku ini. Harus ganti mobil nanti. Para ibu, para bapak semuanya yang saya hormati, pernah para ibu dan para bapak mungkin mendengar siapa itu Sayyidina Ali karamallahu wajah? Pernah, Bu? Siapa itu? Keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah nikahkan dengan siapa? Dengan anaknya Siti Fatimah Zahra. Ini keluarga yang sangat harmonis, Pak, Bu. Kalau kita ngomongin keluarga Rasul, apalagi itu harmonisnya. Rasul itu kalau mandi sama istrinya pasti bareng, Bu. Kalau ibu mau sunnah Rasul dilaksanakan, mandi itu bareng sama suami. Suka mandi bareng gak sama suami? Tiap hari mandi bareng. Satu kamar, satu ruangan. Mandi bareng, satu gayung. Rasul itu satu gayung. Satu gayung dengan istrinya. Masya Allah. Itu harmonisnya luar biasa. Main lari-larian bareng, digendong. Pernah gak digendong sama suami ke kamar? Itu Rasul itu gendong istrinya. Itu luar biasa harmonis keluarga Rasul itu. Ibu tahu nggak, Rasulullah itu ketika pulang dari mana saja, pulang nih dari masjid, pulang ngaji dengan para sahabat, pulang ke rumah itu sudah ditungguin sama istrinya, ditungguin depan pintu, bawa bentuk. Udah ditungguin depan pintu, pas Rasulullah ketuk, tok-tok, assalamualaikum, langsung dijawab waalaikumsalam, pintunya langsung dibuka. Rasulullah masuk, pintunya ditutup lagi, langsung dirangkul, diciumi, Bu. Sampai kering tuh, Bu. Apanya nih? Keringatnya Rasul tuh sampai kering, diciumi sama Siti Khadijah. Pernah ibu ke suami kayak gitu? Katanya umat Rasulullah. Kejut ya. Bener ini, bener. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga, diraksa oleh Allah, termasuk keringatnya itu wangi. Sampai Ummu Salamah istri Rasulullah itu keringatnya Rasul, Bu, dimasukin botol, dijadiin minyak wangi. Dan itu Rasul. Sekarang suami ibu pulang ke rumah sekarang, coba ibu masukin botol. Kalau wangi berarti suami ibu nabi. Karena suami ibu bukan nabi, kalau dia ngaku-ngaku nabi palsu berarti. Sekarang kalau ada orang majenang ngaku-ngaku nabi, pertama cium aja keringatnya, bau juga, berarti bukan nabi. Apalagi itu suka ngupil, Bu. Apa itu ngupil? Iya, hidung dikorek-korek. Terus ada apanya tuh biasanya? Upilnya. Kalau kita kan dikumpul di tangan ya, Bu. Kita hordeng gitu kan, tempel-tempel. Rasul itu nggak ada tuh. Semuanya berubah menjadi keringat. Nggak ada upilnya Rasulullah. Nggak ada kotorannya Rasulullah. Karena semuanya Allah rubah menjadi keringat, dan keringatnya wangi. Ibu Siti Khadijah itu tahu pahalanya mencium suami. Apa pahalanya, Pak Ustadz? Pahalanya adalah sama dengan umroh 1 kali. Ibu nyium sekali, umroh 1 kali. Gampang kan? Tinggal dipraktekkan nanti malam. Suami lagi tidur langsung nanti suami ibu nyari ustad.
Pak Ustadz, istri saya kesurupan pulang pengajian. Nah ini harus ngomong dulu. Tadi ikut pengajian, katanya nyium sekali, umroh sekali. Sekarang kan lagi susah umroh. Udah kena COVID ini nih, COVID nih. Maka ada juga pasti mahal. Udah nih yang murah tiap malam bagi yang sudah menikah. Nah, bagi yang sudah menikah, tinggal cium aja yang di samping kita itu. Dan kata hadis yang lain diberitakan, mencium suami sekali pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Batu yang ada di Mekah. Batunya warna hitam. Hajar itu batu, Aswad itu hitam artinya, Bu. Jadi batu yang hitam. Kebetulan Pak Ustadz, suami saya kulitnya hitam. Ini tinggal dipraktekkan nanti di rumah. Ini cocok sekali. Ibu, di sini ada yang suka disuruh suaminya bikin air minum. Suka, Bu? Mah, kopi. Kalau di sini bukan mah mungkin ya. Apa? Mbak atau apa ya? Hah? Sini apa ya? Itu lah. Mama kek kopi seumpama. Kita kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang kagak kan? Nah ini harus ikhlas, Bu. Siti Khadijah, Rasulullah pulang dari manapun, sedang apapun pasti menawari minum. Rasul sudah siap minumnya. Sudah siap. Cuma nggak ada gelasnya. Nggak apa-apa. Dikira saya, ini mungkin ya. Nah, akhirnya pakai gelas. Ini contoh saja ini. Pakai gelas. Satu gelas yang ibu berikan kepada suami, itu pahalanya seperti ibu sholat 100 rakaat. Pernah sholat sunat 100 rakaat? Belum pernah kan? Kadang-kadang ba'da maghrib aja nggak pernah sholat sunat kadang-kadang kita. Malah ini sinetron. Sayang sinetron udah mulai lagi. Nah, para ibu, para bapak, ibu yang mau dengan ikhlas memberi satu gelas itu sama dengan 100 rakaat sholat. Kalau sehari sampai 5 gelas berarti 500 rakaat sholat sunnah. Tapi jangan gini, udah ngasih tadi air minum ke suami segelas kan 100 rakaat. Udahlah, nggak usah sholat sunat lagi. Ya enggak, pahalanya sama bandingannya dengan sholat sunat 100 rakaat. Gimana Pak Ustadz kalau sama teko-tekonya? Itu lebih bagus lagi gitu. Itu nyungkun bahasa istijrad itu. Ibu di sini kalau masak ikhlas nggak kalau buat suami, buat anak masak? Suka sampai keringetan nggak? Kalau sampai keringetan, itu keringatnya nanti akan berubah menjadi malaikat rahmat yang mendoakan ibu supaya ibu dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan supaya doa-doa ibu Allah kabulkan. Makanya kalau masak, Bu, harus sampai keringetan. Zaman sekarang masak nasi aja pakai rice cooker. Ya, gimana mau keringetan, tinggal colok, pencet, udah deh. Kadang-kadang lupa mencet, udah mau makan masih beras. Nah, makanya para ibu harus sampai keringetan. Jadi kalau lagi goreng telur nih, Bu, kan nggak mungkin tuh keringetan kalau cuma satu. Badan kitanya gini ke kompor, Bu, biar panas, biar keringetan. Nah, intinya adalah keikhlasan para ibu-ibu ketika taat kepada suami, maka akan bernilai pahala yang luar biasa. Makanya yang punya pembantu ini mohon maaf, sebetulnya kalau ada pembantu itu sebetulnya rugi, Bu. Nggak punya pahala, harus bayar pula. Suaminya pengen minum, minum. Suaminya pengen makan, makan. Suaminya pengen tidur, juga. Masa juga. Masya Allah. Makanya para ibu, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kelapangan, kemudahan, kelancaran seperti yang dirasakan oleh Siti Fatimah ketika bersuami Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu itu pernah merasa ngeluh Siti Fatimah, capek punya anak dua, Hasan dan Husain, capek ini. Udah harus
berbakti ke suami, ngurus anak pula, capek, pengen punya pembantu. Akhirnya Siti Fatimah datang ke ayahnya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayahku, ayahanda, ya Rasulullah, aku pengen punya pembantu. Apa kata Rasul? Karena engkau itu adalah istri yang solihah, apapun yang membuat berat itu bisa Allah ringankan. Dengan apa? Dengan selalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum tidur sampai tertidur. Makanya ibu-ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum tidur sampai ketiduran. Insya Allah, Allah ketika besok ibu bangun, Allah ringankan merasa beban-beban yang ada dalam hidup para ibu semuanya. Selanjutnya, rahasianya para ibu, Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali mempunyai anak yang soleh dan solehah, itu adalah Sayyidina Ali dawam wudu. Apa itu dawam? Istiqomah berwudu atau istiqomah mempunyai wudu. Termasuk mau tidur, Bu. Mau tidur saja, Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu wudu dulu. Mau bikin anak itu harus wudu dulu. Wudu dulu enggak biasanya ini? Anaknya Sayyidina Hasan dan Husain umur 7 tahun sudah hafal Quran. Anak kita, Masya Allah. Maka para ibu dan para bapak, kalau bikin sesuatu itu harus dari yang baik. Kita bikin anak, adonannya harus baik. Jadi sebelum melakukannya harus wudu dulu. Ketika sebelum memang mau melakukan itu harus berdoa dulu. Allahumma jadibna syaitan. Setelah itu ketika sudah keluar, mohon maaf, diartikan apa saja. Ketika keluar jangan dulu dicabut, doa dulu. Mudah-mudahan anak ini soleh, mudah-mudahan anak ini ganteng, anak ini berguna bagi agama, bangsa dan negara. Jangan cepet-cepet. Ini caranya yang luar biasa. Para ibu, wudu dulu. Makanya bapak-bapaknya bilangin, sebelum tidur malah ekstra jos dulu, kerating neng dulu. Apalagi tuh? Kuku bima kan? Kuku bima. Makanya pas anaknya lahir ke ayahnya, pulsa. Masya Allah. Merot akhirnya. Para bapak, para ibu semua wudu dulu. Termasuk mau makan, itu harusnya punya wudu. Makanya kalau batal wudu, apa mahalnya wudu? Wudu murah, asal ada air. Nggak ada air tinggal tayamum. Para ibu dan para bapak semua, mau makan saja harus wudu dulu. Al wudu qoblal akli yanfil fakri. Orang yang wudu sebelum makan, Allah akan jauhkan dia dari kefakiran. Yang sekarang punya utang-utang nih, ke Kosipa, ke Bank Emok, dan lain-lain lah. Itu gara-gara sebelum makan jarang wudu dulu kayaknya tuh. Jadi nggak berkah rezekinya. Sebelum tidur wudu dulu. Al wudu qablan naumi fahuwa indallahi syahidun. Orang yang berwudu sebelum tidur maka seperti orang yang apa? Yang meninggal dalam keadaan syahid. Kan nanti dipegang suami batal, itu bukan urusan. Yang penting sebelum tidur kita wudu dulu niatin. Para ibu dan para bapak semuanya yang saya hormati, pernah Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, "Ya Amirul Mukminin, sif lana dunya ya Amirul Mukminin." Hai pemimpinku, kata para sahabat, ketika Rasulullah sudah meninggal ini Bu ya. Ini Rasulullah sudah meninggal. Maka menjadi khalifah lah Sayyidina Ali. Ketika ada masalah, pasti sahabat itu akan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih ada. Tapi ketika Rasulullah meninggal,
ketika ada masalah yang ditanya adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah kotaknya ilmu, kata Rasul, dan Ali adalah pintunya. Mendapat gelar apa tadi, Bu? Karramallahu wajhah, yang dihormati, yang terhormat wajahnya. Kenapa? Ada dua kaul tuh. Yang pertama, kaul yang kurang kuat, yaitu mengatakan karena Sayyidina Ali belum pernah melihat kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Beda sama kita. Kita jongkok aja dilihatin terus kadang-kadang, takut kebesarin atau jadi kecil dah. Lihat, diukur gitu kan. Kadang-kadang disintruk-sintruk kan. Yang kedua, pendapat yang kuat karena Sayyidina Ali dari umur 7 tahun sudah masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awalun. Beliau belum pernah menyembah berhala. Maka ditanya oleh sahabat, Ali, ya Amirul Mukminin, tolong jelaskan kepada kami apa itu dunia. Apa itu dunia? Kata Sayyidina Ali, wa kaifa naksibu, bagaimana aku akan menjelaskan dunia? Awwaluha baka, wa awsatuha ana, wa akhiruha fana. Bagaimana aku akan menjelaskan dunia, kata Sayyidina Ali? Dunia itu dimulai dengan tangisan, tengah-tengahnya adalah masalah, ujian dan cobaan, dan akhir dari dunia ini adalah keruksakan. Maka para ibu dan para bapak, pernah nggak lihat ibunya pas melahirkan, atau ibu ketika melahirkan bayi yang lahir dari rahim kita keluar borojol, dia pasti nangis, bener nggak? Ada nggak yang kesurian, ketawa-ketawa? Nggak mungkin. Kalau ada, itu dimulai paraji, puskesmas, bidan ya, kayaknya lari semua. Ini anak monster kayaknya ini. Kalau ketawa-ketawa, semuanya nangis. Kenapa nangis, Pak? Karena dia masih suci, masih bersih, bisa melihat apa itu dunia. Ya Allah, kenapa saya diturunkan ke alam dunia, kata bayi itu. Bayi itu tahu ini dunia adalah tempatnya masalah, tempatnya keruksakan. Ya Allah, kalau bisa aku kembalikan lagi ke akhirat, ya Allah, kembalikan lagi aku ke alam arwah. Itu kata bayi kalau dia bisa ngomong. Makanya dunia itu dimulai dengan tangisan. Orang semuanya nangis ketika lahir. Kalau dia nggak nangis, berarti dia apa tuh? Bisu. Kalau nggak bisu, mati biasanya anak itu. Yang kedua, dunia ini tandanya adalah tengah-tengahnya wa ausatuha ana, ujian, cobaan dan masalah. Benar nggak kira-kira ini kita lagi ada banyak masalah nih di dunia ini? Kalau saya tanya, punya masalah nggak? Punya, pasti punya semua. Hanya Allah menutupi aib kita. Kelihatannya nih Pak Ustadz, wah, gembira-gembira aja nih di atas panggung. Padahal kalau jujur-jujuran, lagi berpikir juga, pasti punya masalah. Semuanya kita ini punya masalah. Jadi para ibu dan para bapak semuanya, ciri dari dunia adalah masalah. Cirinya, ibu tahu itu cabai pedas nggak, cabai Bu? Apalagi cabai rawit. Saya pernah mondok di Tasik, di Garut, di Bandung sebelum ke Mesir. Semua cabai pedas. Saya datang ke Mesir nyari tuh cabai rawit, bahasa Arabnya bisbas. Kalau cabai hijau, cabai merah, falafil. Mau falafil ahmar, mau falafil akhdar. Tapi cabai rawit di Mesir gede-gede. Saya coba makan tuh cabai rawit. Ternyata sama aja Pak, di Mesir aja pedas juga. Ternyata ciri dari cabai adalah pedas. Di sini ada yang merokok Pak. Ada yang merokok. Wah, kalau Anda yang merokok berarti jauh dari ulama ini. Wah,
organisasi besar seperti Muhammadiyah, Persis, MUI sudah mengharamkan. Tapi orang sini hebat-hebat. Yang haram itu harus dibakar. Jadi masih banyak orang merokok karena tahu ini haram nih, harus dibakar nih. Masya Allah, dalilnya kayak gitu ya. Nah, makanya pada berani orang sini hebat yang masih merokok nih. Karena haram harus dibakar. Tahu di dalam rokok itu ada apa biasanya? Ada bako. Cek Sunda sama bako. Bakau itu enak nggak sebenarnya, Bu? Kagak. Pahit. Nah, nggak enak. Aslinya itu bako itu nggak enak. Tapi ciri dari rokok itu bako. Kalau nggak pakai bako bukan rokok. Kalau nggak banget nggak enak. Apalagi kalau saya tanya itu yang kerja di sawah ya, atau di kebun. Rokok naon mang? Jarum coklat, mantap, masya Allah. Ayah ada ini ngalinting, mantap banget. Mas Brand, masya Allah. Pas saya rasain, nggak enak banget. Apa enaknya ngerokok? Bahasanya kan gitu kita. Kalau yang suka enak, tapi yang nggak suka nggak enak. Itulah dunia, Bu. Dunia cirinya masalah. Jadi rokok cirinya banget, cabai cirinya adalah dengan pedas, dunia cirinya dengan masalah. Jadi sekarang bapak dan ibu kalau merasa tidak punya masalah, pilihannya dua. Saya pernah tanya orang gila di Mesir, Pak. Bahasa bapak tahu nggak? Orang gila di Mesir itu pintar bahasa Arab, Bu. Aneh saya juga. Saya tanya orang gila itu, Pak, dunia ini banyak masalah nggak? Dia ketawa. Pasti ketawa. Orang gila itu ciri dari dia itu tidak lagi terpaku kepada dunia. Maka orang yang tidak punya masalah pilihannya cuma dua. Satu adalah orang gila, yang kedua orang mati. Bapak dan ibu kalau tidak mau punya masalah, pilihannya hanya dua, jadi orang gila atau jadi orang mati. Ibu lihat mayat nih, ibu toel nih mayat. Hei, masalah beres nih, pasti beres, karena udah mati. Dia udah ngomong nggak apa-apa kan? Wallahu alam, di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur ataupun siksa kubur. Tapi secara zahir zasadnya, mulki dan malakutnya kan sudah pisah. Mulki itu adalah raga, malakut adalah ruh. Manusia Allah ciptakan dari mulki dan malakut. Makanya tidak ada satu orang profesor pun yang paling cerdas di dunia ini sampai hari kiamat yang bisa menciptakan manusia. Hanya Allah yang bisa menggabungkan mulki dan malakut. Maka para ibu dan para bapak yang hadir, mudah-mudahan kita siap dengan masalah, ujian, cobaan yang ada di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah sudah gambarkan dalam surat Al-Baqarah, katanya walanabluwannakum, kita semua ini bakal diuji oleh Allah. Bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Banyak takut kadang-kadang kita. Belum aja kita melangkah, kita udah takut duluan. Minal khauf wal ju', takut lapar. Wa naqsim minal amwal, takut kekurangan harta. Dan apalagi banyak termasuk jiwa wal anfus, takut dengan penyakit dan segala macam. Banyak ketakutan yang kita rasakan. Tetapi itu semua adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang saya hormati, wah, ini gelasnya datang. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Ini dapat pahala nih, 100 rakaat. Kalau istri ke suaminya ini. Masya Allah. Biar tambah banyak pahalanya kayaknya. Lebar.
para bapak dan para ibu semuanya yang saya hormati. Jadi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu memang sudah sepantasnya dan pasti kita diuji dan dicoba oleh Allah. Ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, ada yang istrinya soleh, suaminya kadang-kadang istrinya soleh. Seperti siapa? Istrinya Fir'aun, Siti Asyah. Siti Asyah hanya beriman kepada Allah, tetapi Fir'aun dia menyekutukan Allah. Kalau seumpama ibu punya suami yang seperti ini, kata Allah tadi apa? Harus sabar, harus ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, karena Allah sedang menggoda kita, Allah sedang menguji kita dengan ayat-ayatnya. Suami kita itu ayat Allah, Bu. Tadi sudah diterangkan dari awal. Suami ibu yang sekarang mungkin orang Majenang sini banyak yang suka apa itu? Ngurung burung itu apa namanya itu? Yang berkicau-kicau itu apa? Ya, burung ocehan. Ada murai, ada merpati, ada perkutut dan lain-lain. Seumpama suami ibu senangnya burung murai. Pernah ibu udah nunggu suami ibu pulang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dia baru pulang dari kerjaan. Kita telepon, Bapak nanti bawa oleh-oleh. Iya my darling, Papa nanti bawa oleh-oleh. Ternyata pas pulang kita lihat dia turun dari motor bawa kresek. Kita udah bahagia tuh. Pas dibuka tuh kresek hitam, isinya pakan burung, Bu. Ada pisang tapi buat burung. Ada jangkrik buat burung juga. Ada pur buat burung. Semuanya buat burung. Aduh, dia lebih cinta sama burung murai kadang-kadang daripada sama anak dan istrinya. Pernah anaknya ngambil tuh pisang, dipukul kepalanya. Masya Allah. Suatu ketika suaminya titip tuh burung murai. Mama, Papa mau berangkat dulu ke kota, ada kerjaan. Mama tolong jagain burung murai Papa, kasih makan tiap hari sama Mama. Kata mamanya, iya Pak, dah berangkat aja, berangkat, fokus kerja Pak, nyari uang yang banyak. Baru 1 minggu di WA sama istrinya, Pak, kalau Bapak lagi libur pulang dulu deh bentar. Akhirnya suaminya pulang. Pas pulang istrinya kayak mau nangis, kayak bingung. Mama kenapa? Kayak bingung. Bapak, burung murai Papa mati. Suami yang besar iman, Mama, burung itu hewan. Jangankan hewan, kita aja manusia bakal mati kalau gede imannya. Tapi kalau suami yang agak-agak, aduh, istri macam apa kau ini? Suruh ngasih makan burung aja nggak becus semua. Dikeplak juga. Udah, pokoknya nggak mau tahu, gantiin. Pengen beli lagi 5 juta, jual tuh emas. Mau nggak jual emas tuh? Ibu-ibu kalau mau jual emas apa mau cerai aja biasanya. Akhirnya kata istrinya, udahlah, kalau jual emas mending pulang deh. Pulang kemana? Ke orang tua. Akhirnya istrinya balik tuh ke rumah orang tuanya. Akhirnya si bapak rugi 2 kali. Yang pertama, burung yang dalam sangkarnya mati. Yang kedua, burung dalam celananya juga mati karena istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ini harus sabar, Bu. Harus sabar punya suami kayak gitu. Senangnya burung, senang apalagi yang aneh-aneh kadang-kadang. Mancing ya. Kadang-kadang ke masjid dekat tapi terasa jauh. Ke sungai jauh tapi terasa dekat kadang-kadang. Naudzubillah. Yang kedua, kadang-kadang ujiannya dari istrinya. Laki-lakinya, suaminya soleh, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin zikir. Istrinya Masya Allah, setiap hari memang dia itu bagus nih, halaman rumah bersih,
Cuma bersihnya gara-gara banyak itu tukang kreditan. Banyak tukang kreditan, banyak tukang. Akhirnya yang itu suaminya gajian dikit aja udah, Pak, bayar Pak. Hari ini bayar ke sini, besok bayar ke sini. Kapan nabungnya? Masya Allah, suaminya bisa-bisa pecah kepalanya. Maka suami yang seperti itu harus ingat bahwa istrimu adalah ayat dari Allah. Harus sabar. Begitupun para ibu, para bapak, kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya orang lain yang ada di sekitar kita. Semuanya itu bisa menjadi ujian bagi kita, termasuk keluarga dekat. Kadang-kadang ada keluarga, adik kakak nggak tanya tuh udah berapa tahun tuh, 10 tahun nggak bertanya-tanya, Bu. Karena apa? Masalah warisan, Bu. Masya Allah, pernah ini ada kisah seperti itu. Kakaknya nggak ridho sama adeknya karena pas ngukur tanah agak dipencongin dikit. Adeknya pas sekarat nggak mati-mati, Bu. Kayak tadi itu, mulki dan malakutnya itu masih apa? Masih berat. Kalau ibu lihat orang susah mati, itu karena mulki dan malakutnya belum ridho. Kata si mulki, malakut, jangan tinggalin aku malakut. Aku masih kangen sama ente. Itu cicilan kita kan belum lunas mobil. Itu rumah aja masih KPR belum lunas. Itu hutang ke tetangga aja belum dibayar. Akhirnya susah matinya biasanya orang kayak gitu. Ibu pernah melihat orang ditabrak kereta, ceger, kepalanya pisah, tangannya semuanya hancur. Susah apa? Susah apa mudah tuh matinya orang yang kayak gitu? Mudah, karena nggak mikir dulu, mulki dan malakutnya nggak sempet ngobrol dulu. Akhirnya ketabrak kereta, cepet matinya. Beda sama yang di rumah gitu kan, sama yang di puskesmas, yang di klinik, itu lama biasanya. Karena mulki malakutnya ngobrol dulu. Ternyata waktu karena adik dan kakaknya ini pernah bermasalah warisan, akhirnya belum diselesaikan. Si kakaknya pernah ngomong gini, sampai ente mati pun aneh gak ridho, katanya gitu. Sama kayak gitu, Bu. Itu yang membuat susah matinya biasanya. Maka para ibu dan para bapak, antara kita dengan siapapun yang ada di dunia ini, pilihannya hanya dua. Walaupun dunia ini tempatnya apa tadi? Masalah, kata Sayyidina Ali, walaupun tengah-tengah dunia ini masalah, tetapi tidak semuanya menjadi kesedihan. Kadang-kadang bisa jadi sedih, kadang-kadang bisa jadi senang. Saya dari luhur jauh-jauh ke sini, Bu, ada berapa pengkolan tuh? Ada 2. Oh, ini orang kota pinter-pinter ya. Oh, di Dayuh Jawanya lama katanya, banyak katanya gitu kan. Banyak katanya gitu kan. Loba itu banyak. Tapi di sini ada 2, betul. Kalau tidak ke kiri ke kanan. Kata Sayyidina Ali, 1 tahun itu cuma ada 2 hari. Sekarang sedih, besok senang. Sekarang dipuji, besok dihina. Sekarang difitnah, besok dipuji-puji. Seperti itu, Pak. Bapak sekarang di rumah lagi ruwet nih sama istri. Aduh, apalagi maunya itu, Pak, beli di Shopee Pay, Pak, beli di Shopee, beli di Tokopedia, Pak, beli baju. Pusing di rumah, marah-marah sama istri. Keluar rumah, ketemu temennya, ngobrol, bisa ketawa. Kenapa? Karena dunia ini ada akhirnya, Pak. Tidak selamanya. Kalaupun kita ke kanan bahagia, tidak selamanya bahagia. Seperti kita bawa mobil, kalau belok kanan dikit doang, lurus lagi, belok kiri dikit doang, lurus lagi. Maka kalau ibu sudah merasakan sakit, biasanya ada kesenangan tuh. Setelah senang ada sakit lagi, biasa seperti itu. Itulah masalah, itulah dunia. Yang ketiga, dunia wa akhiruha fana. Akhir dari dunia ini adalah keruksakan. Dulu ibu cantik nih pasti nih. Yang di belakang yang udah sepuh-sepuh dulunya waktu muda cantik pasti. Wah, jangankan yang sebaya, anak kecil sama kakek-kakek aja pasti suka. Sekarang udah 70 tahun, Masya Allah.
Jangankan anak-anak sama orang dewasa, kakek-kakek sebaya aja nggak ada yang nanya. Masya Allah. Itulah tanda-tanda kerusakan. Umur 17 tahun, sweet 17, lagi cantik-cantiknya biasanya. Kalau laki-laki lagi ganteng-gantengnya. Tapi dunia ini diakhiri dengan kerusakan. Dulu ganteng, gagah, kaya. Biasanya cewek, wah saya nikah aja nih sama yang kayak gini. Udah ganteng, kaya, agamanya bagus. Wah, kalau cewek mungkin cantik, agamanya bagus, keturunannya bagus. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Sempurna? Nggak akan ada. Kalau ada, saya juga masih mau ini, masih mau. Nah, makanya para ibu semuanya, kalau kita melihat seperti ini, maka kita akan sadar kepada Allah. Ya Allah, ternyata dunia ini diakhiri dengan kerusakan. Dulu saya nikah sama bapak, sama suami saya ganteng, gagah, jenius, kaya raya. Sekarang napasnya ngap. Layah ya walayamut. Disebut mati masih hidup, disebut hidup nggak bisa apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Kalau ibu punya suami seperti itu, ibu termasuk orang yang akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Kenapa? Karena mengurus orang yang sedang sakit. Ada nggak anak yang ngurus ibunya yang sudah tua renta? Itu pahalanya segede gunung Uhud, kata Rasul. Ibu di sini ada yang punya anak 5. 5. Ibu punya anak 5, sanggup dari mulai melahirkan sampai mendidik dia, sampai menikahkan dia, sampai ngurus dia. Ibu sanggup punya anak 5. Tapi belum tentu anak ibu yang 5, yang 6, yang 4 itu bisa mengurus ibu yang 1. Dari anaknya ini, kadang-kadang ketika ibunya sakit, dari anak pertama dilempar ke anak kedua. Apa alasannya? Aduh, istri saya sudah kayaknya udah nggak tahan nih kalau ibu ada di sini. Udah sama kamu aja. Lempar ke adiknya di Banjar. Dari Banjar dilempar ke adiknya di Bandung. Dilempar lagi ke adiknya di Majenang. Dilempar lagi ke adiknya di mana? Di Surabaya. Dilempar lagi ke rumahnya. Udah di rumahnya di anak yang paling bontot, anak yang paling bungsu. Nah, kalau mamah dilempar-lempar kayak bola kayak gini, lempar aja lah ke kuburan nak lah. Masya Allah. Makanya para ibu, para bapak, anak itu kadang-kadang gak bisa cuma ngurus ibu yang 1, padahal ibunya bisa ngurus anak yang banyak. Makanya di sini kita harus tahu dunia ini Allah akhiri dengan kerusakan. Secantik apapun mawaddah, tetapi cantik ada batasnya. Sehebat apapun kekayaannya, ada batasnya. Maka hikmah terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah para ibu dan para bapak, ketika nanti bisa mengambil hikmah dari ini, Rasulullah SAW menjamin apa? Menjamin kita akan hidup bahagia. Yang pertama adalah untuk para suami, untuk calon suami sama. Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu 'ala ahlika. Pesan Rasulullah untuk calon suami atau untuk para suami yang sudah punya istri, kata Rasul, dinarun, uang yang kau nafkahkan di jalan Allah, uang yang kau nafkahkan untuk memerdekakan seorang budak, uang yang engkau sodakohkan, sedekahkan ke fakir miskin, dan uang yang engkau nafkahkan berikan kepada anak dan istrimu, kepada keluargamu. A'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu 'ala ahlika. Lebih besar pahalanya ketika uang tersebut diberikan, dinafkahkan kepada anak dan istri di rumah.
Jangan ini mah ke temen hura-hura sama temen, tapi anak dan istri seadanya. Dulu kita nikah karena kecantikannya, tapi pas sudah nikah nggak dikasih uang buat make up aja. Maka para ibu dan para bapak, kalau memang kita ingin memuliakan istri dan anak kita sebagai ayat Allah, maka yang pertama kata Rasul, seorang suami harus mencukupi nafkah kepada anak dan istrinya. Termasuk yang kedua kata Rasul, untuk para istri-istri nih atau calon istri, apa nasihat dari Rasulullah? Nasihatnya adalah yang pertama, khairun nisa man idza nadarta ilaika sarajka wa idza amartaha ata'atka wa idza gibda anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Kata Rasul, khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya istri, kata Rasul, man idza nadarta ilaika sarajka, kalau dipandang oleh suami itu membahagiakan, menyenangkan. Suami lihat ibu itu senang. Kalau dipandang, suami itu senang memandang kita. Berarti gimana? Di rumah harus secantik mungkin, bagaikan bidadari. Jangan sebaliknya, di rumah seperti kuntilanak, rambut nggak pernah dikeramas, baju, Masya Allah, pakai baju yang 3 hari nggak dicuci, suami muntah bu kadang-kadang. Udah gitu pakai BH, pakai paniti, apa itu paniti itu? Orlet ya, pakai orlet. Pas suami ngodok, akhirnya kena orlet, ketihan bu. Masya Allah, gimana suami mau tenang tinggal di rumah lihat kita, kalau kitanya tidak menyenangkan hatinya. Dari mulai tutur kata, jangan sampai suara kita lebih keras daripada suaminya. Dari mulai pakaiannya harus yang terbaik. Jangan ke pasar pakai baju yang bagus, tapi di rumah pakai baju seenaknya. Harus sampai menyenangkan mata suami. Dari segalanya, termasuk dari ucapannya. Ucapan istri kadang-kadang pedas bagi telinga suami. Bagaimana caranya? Harus sabar. Yang kedua, ketika suami memerintah, wa idza amartaha atau ajka, maka ibu harus taat pada perintah suami. Calon istri harus taat kemanapun suami mengajak, kapanpun suami mengajak harus siap. Diajak siang, sore, malam, pagi harus siap. Malah yang paling hebat kalau istrinya yang ngajak. Wah, ini luar biasa. Tapi kalau diajak tidak mau, maka malaikat rahmat akan melaknat itu keluarga, itu istrinya. Ibu tahu bedanya harta dengan rezeki. Kalau harta semua yang kita miliki, kalau rezeki semua yang kita makan dan kita pakai. Sekarang pertanyaannya, yang kita cari rezeki atau harta, Bu? Yang kita cari rezeki atau harta ini? Nah, ini ada yang rezeki, ini ada yang harta. Semuanya benar. Tetapi yang paling tepat kita mencari harta. Karena rezeki la tuhsuha, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kau cari rezeki itu, sudah aku kasih tiap hari. Tiap malam aku sudah suruh tuh malaikat rahmat turun ke bumi, menitipkan rezeki di rumah-rumah kita. Jadi rumah itu penting. Apalagi bagi calon mempelai, calon yang baru mau nikah, ini pastikan harus punya rumah. Kenapa? Karena rezeki itu nanti turunnya ke rumah-rumah. Turun ke rumah-rumah, Pak.
Rezeki tak usah dicari, Allah sudah jamin. Kalau harta tidak dicari tidak akan punya, harus dicari. Tapi harta yang halal dan berkah. Tidak semua harta kita jadi rezeki kita, belum tentu. Walaupun sekarang tabungan ibu di rekening banyak, 100 juta seumpama, tapi belum tentu rezeki ibu. Bisa saja ibu meninggal, itu dipakai nikah lagi sama suami, jadi rezeki istri yang baru. Itulah bedanya rezeki dengan harta. Maka malaikat rahmat yang masih turun ke bumi adalah untuk menitipkan rezeki di rumah-rumah kita. Rezeki tidak diturunkan di tempat kerja, rezeki tidak diturunkan di sawah, di ladang. Rezeki Allah turunkan di rumah kita ketika malam-malam malaikat rahmat datang. Kita malam-malam lagi ngapain? Kalau kita malam-malam lagi ngorok, aduh sayang, malaikat rahmat lagi nitipin rezeki, bangun. Maka para ibu dan para bapak yang sudah punya keluarga, ayo yang suaminya masih tidur, bangunkan sama istrinya. Yang istrinya masih tidur, ya dikepret-kepret air dah dari gelas, bangun mah, ayo tahajud. Ini malaikat rahmat mau datang bentar lagi. Kalau kita punya rezeki di rumah, kita punya pekerjaan di luar rumah, itu sebetulnya rezeki itu sudah ada di rumah, hanya harus diikhtiarkan di luar rumah, baru nanti bawa uang ke rumah. Itu adalah rezeki yang asalnya dari rumah. Yang pertama, malaikat rahmat gak akan masuk ke dalam rumah ketika di dalam rumah tersebut, mohon maaf, ada wanita, ada anak, atau ada suami yang durhaka. Istri durhaka kepada suaminya seperti tadi, diajak tidur gak mau, maka rezekinya ditahan oleh malaikat rahmat, gak akan datang. Suaminya sebaliknya yang durhaka kepada istrinya, selingkuh atau dan lain-lain, bohong, itu pun malaikat rahmat gak jadi tuh ngasih rezeki. Anaknya durhaka kepada ibu dan ayahnya, itu pun yang membuat malaikat rahmat gak datang bawa rezeki. Yang kedua, syarat supaya rumah kedatangan malaikat rahmat adalah rumah yang bersih. Rumah apa tadi? Yang bersih. Rumah kita tidak harus bagus, ditembok, dicat pakai jotun. Sing penting bersih dan rapi. Rapih itu kalau tempatnya baju, ya di lemari baju. Tempatnya apa tuh, kipas angin, dia harus di kipas angin di situ. Kursi, ya kursi di situ. Jangan ini ada baju di atas kursi, ada baju di atas kipas angin, ada baju di atas TV. Ini malaikat rahmat gak bakal masuk. Apalagi rumahnya yang bau, malaikat rahmat gak akan masuk. Maka para ibu yang saya hormati, yang kedua, istri harus taat kepada suaminya. Jangan sampai menjadi durhaka. Naudzubillah. Ketiga, wa idza gibta anha hafidatka bi nafsiha wa malika. Ketika suaminya enggak ada, harus bisa menjaga dirinya dan menjaga harta dari suaminya. Jangan-jangan ini suaminya keluar rumah kerja, kita jual tuh kompor gasnya, kita jual tuh TV-nya, kita jual juga perhiasannya. Kita ketika suami nggak ada, istri malah masukin tuh orang-orang dari mana, dari luar, sini masuk, sini ada tukang cilok, sini mang masuk mang, nggak boleh. Pernah di zaman Rasul, Bu, di zaman Rasul itu ada sahabat Nabi ikut perang. Sebelum berangkat perang, dia ngomong sama istrinya, "Mama, jangan keluar rumah sampai papa pulang. Jangan keluar rumah sampai papa pulang." Suaminya ikut perang. Perangnya lama, berbulan-bulan. Tetangganya datang, mbak, oh di kita mungkin ya, di sini. "Mak, tuh ibu kamu sakit. Coba tengok." Wah, saya nggak bisa nengok. Kenapa? Saya, kata suami, sudah diamanati, diperintah nggak boleh keluar rumah sampai suami datang. "Mbak, ibu kamu tambah parah sakitnya." "Ya, saya nggak bisa keluar. Sebentar aja." "Nggak bisa."
Ada lagi tetangganya besoknya datang lagi ke rumah, Mbak, suami Mbak sudah ibu Mbak udah mati, udah meninggal. Ini lagi dikafani sama tetangga. Ayo Mbak kesana dulu lah sebentar. Kata suami saya, sebelum beliau datang nggak boleh keluar rumah. Sampai meninggal, sampai dikuburkan, dia tidak datang ke rumah ibunya. Akhirnya tetangganya ngadu kepada Rasul. Ya Rasul, aku punya tetangga yang kurang ajar ini Rasul. Kenapa kata Rasul? Dia punya ibu sakit, dia punya ibu mati, dia punya ibu dikuburkan, dia nggak mau datang. Kenapa kata Rasul? Karena dapat amanat perintah dari suaminya. Apa perintahnya? Perintahnya nggak boleh keluar rumah. Apa kata Rasul? Ini adalah anak yang soleh. Dengan kesolehan anaknya ini, ibunya dijamin masuk surga kata Rasul. Masya Allah. Maka para ibu dan para bapak yang saya hormati, mudah-mudahan nasihat dari Rasul untuk laki-laki maupun bagi perempuan, bagi para istri dan calon istri, ini bisa kita pahami. Yang pertama harus menyenangkan kepada suami, yang kedua harus taat kepada perintah suami, dan yang ketiga adalah ketika suami tidak ada, kita bisa menjaga kehormatan diri kita dan menjaga semua harta dari suami kita. Maka para ibu dan bapak semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan hikmah yang pertama, kita jangan terlalu banyak mengumpulkan apa yang akan kita tinggalkan, tetapi harus banyak mengumpulkan apa yang kita akan bawa nanti ke akhirat. Itu intinya. Ayo perbanyak apa yang akan kita bawa ke akhirat, amal-amal kebaikan kita. Jangan terlalu banyak meninggalkan apa yang akan kita tinggalkan. Apa yang akan kita tinggalkan? Semua yang ada di alam dunia ini akan kita tinggalkan. Nggak ada yang ikut ke kuburan sama kita. Ketika buka rumah, kita lihat motor bakal kita tinggalkan. TV bakal kita tinggalkan. Lemari dari jati bakal kita tinggalkan. Termasuk istri kita yang di atas kasur, itu pun bakal kita tinggalkan. Maka jangan terlalu banyak meninggalkan apa yang akan kita tinggalkan, tapi perbanyak yang apa yang akan kita bawa. Yang kedua, mari kita perbanyak apa yang menjadi keberkahan untuk kita, rezeki yang berkah, bukan memperbanyak jumlah. Karena banyak orang memperbanyak jumlah tapi lupa akan keberkahan. Kadang-kadang majikan dengan pembantu lebih berkah pembantunya. Majikannya tiap hari makannya dengan yang dikulub-kulub. Apa tuh kulub? Yang direbus-rebus. Makan nasi, aduh kolesterol. Makan daging sapi, makan ini, aduh nggak boleh kata dokter, karena kurang keberkahannya. Maka para ibu dan bapak, kita harus bersyukur kepada Allah, sedikit pun bersyukur. Apalagi kalau kita banyak, tambah bersyukur. Ini sedikit ya Pak ya, ikhlas ya. Saya cerita zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada dua orang datang ke rumah Nabi Musa. Yang pertama orang miskin, Bu. Kata orang miskin, Musa, engkau adalah Nabiullah, tolong doakan aku jadi orang kaya Musa. Aku sudah malu tinggal di Bani Israel ini Musa. Rumahku mau rubuh, hartaku banyak hutang, aku gak punya harta sedikit pun. Kata Nabi Musa, gampang, aku nanti doain ente jadi orang kaya di Bani Israel. Cuma ada syaratnya. Apa Musa syaratnya? Syaratnya adalah jangan lupa atau harus terus bersyukur kepada Allah. Harus terus bersyukur kapanpun dimanapun kepada Allah. Nanti aku doakan engkau kaya. Orang miskin ini malah bilang, Musa, apa yang harus aku syukuri? Aku kan gak punya apa-apa. Ini Nabi kok diminta banyak syaratnya. Akhirnya orang itu keluar dan pulang. Orang yang kedua orang kaya. Orang kaya minta kepada Nabi Musa, Musa tolong doakan aku jadi orang miskin.
Kata Nabi Musa, bisa aku doakan, asal ada syaratnya, kata Nabi Musa. Apa syaratnya? Pertama, jangan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, banyak mengeluh. Dan yang ketiga, putuskan silaturahim dengan setiap orang. Orang ini bertanya lagi, Musa, benarkah? Tapi kan tidak mungkin. Semua rezeki yang aku dapatkan, semua harta yang aku dapatkan, semuanya karena aku selalu memanjangkan silaturahim. Aku tidak pernah mengeluh kepada Allah, dan aku selalu bersyukur kepada Allah. Maka orang miskin tidak jadi kaya, orang kaya pun tidak jadi orang miskin. Karena apa? Kita sudah tahu resep jadi orang miskin adalah banyak mengeluh, memutuskan silaturahim dengan semua orang, termasuk dengan keluarga dan tetangga. Dan yang ketiga, resep untuk jadi orang miskin adalah tidak mau bersyukur kepada Allah. Resep menjadi orang kaya sebaliknya, banyak bersyukur kepada Allah, jangan banyak mengeluh, dan jangan memutuskan silaturahim. Maka para bapak dan para ibu semuanya, perbanyaklah kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan menunggu kebaikan dari orang lain. Terus kita bikin kebaikan kepada setiap orang. Jangan menunggu kebaikan dari orang lain. Kalau orang lain ditanya sama kita, Assalamualaikum, dia nggak jawab, sakit nggak hati biasanya? Wah, nggak dijawab nih, sakit nggak biasanya tuh? Sakit. Jangan, mulai sekarang jangan sakit. Yang penting kita sudah memberikan doa kepada dia, Assalamualaikum, kita sunat dapat pahala. Dia nggak jawab, itu bukan urusan dia, tapi urusan Allah adalah memberikan pahala kepada kita. Mungkin ada yang bantu bapak hajat di sini dari kemarin, ya, dari kemarinnya ada yang minjemin uang dan segala macam. Tetapi nanti mungkin bapak hajat banyak tamunya dan tidak bisa memperhatikan satu persatu. Akhirnya mungkin dari acara seperti ini ada orang yang apa? Ada yang mangkal hatinya. Aduh, aku udah bantu dari kemarin, tapi pas pulang nggak dikasih apa-apa. Tadinya ikhlas bantu, akhirnya menjadi mengeluh. Tadinya Allah akan kasih dia banyak pahala karena membantu keluarga dan tetangganya, tetapi karena dia banyak mengeluh, akhirnya Allah tambah lagi dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para bapak, para ibu semuanya, dalam acara-acara pernikahan seperti ini biasanya ada saja yang merasa kurang diperhatikan. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklum, karena mungkin tamunya banyak, pikirannya juga banyak, kurang tidur dan lain-lain. Kita harus husnudzon kepada Allah, dan kita pun mungkin harus husnudzon kepada dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, jangan takut, karena tadi dunia ini adalah tempatnya masalah. Kalau sudah tidak mau ada masalah, pilihannya dua, menjadi orang gila dan mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semuanya, bagi calon pengantin maupun pengantin yang sudah punya anak 5, punya istri 2 ya, yang sudah lebih pengalaman. Mohon maaf, ini hanya mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kesini semuanya adalah bentuk rasa syukur, bentuk rasa bahagia, ingin mendoakan kepada sahibul hajat. Mudah-mudahan beliau yang sudah berusaha untuk menghalalkan apa yang awalnya Allah haramkan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita mendoakan bagi putrinya yang akan dipersunting dan besok akan nikah, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
yang insya Allah mudah-mudahan agak ini ya, karena bahasanya agak campur-campur dari tadi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah Mau'idatul Hasanah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Miftah Farid LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami, dapat kita resapi, dapat kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini dan sebagai bekal mengarungi kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Akhil Giron Ustadz Miftah Farid LC yang sudah menyampaikan tausiahnya, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita ikut mendoakan kepada calon pengantin ya, Mbak Septriani dan Mas Ageng, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai putra putri yang solih dan solihah, diberi anugerah rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, cara terakhir adalah penutup. Tapi sebelum ditutup, bila mana saya dalam menghantarkan acara banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.